Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali pada edisi ibadah online kali ini. Nah, karena kita semua akan ibadah bersama-sama, kakak mengajak supaya adik-adik semua mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ibadah hari ini ya. Siapkan hatinya tentunya dan juga siapkan semua yang dibutuhkan. Mungkin perlu catatan untuk mencatat firman Tuhan dan juga terutama saat mendengarkan firman Tuhan dan saat mengikuti ibadah ini, jangan bermain-main ya, jangan main HP, jangan bercanda. Tetapi mari kita semua mengikuti ibadah ini dengan khusyuk, dengan serius juga tentunya, supaya kita bisa menerima pesan dari Tuhan dengan baik. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk seminggu yang sudah berlalu. Dan kini kami kembali bersama-sama bertemu dalam ibadah online kali ini untuk edisi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Engkau memberkati kami semua dan semua adik-adik di rumah yang mengikuti ibadah ini. Urapi kami semua Tuhan Yesus dengan pengurapan yang baru dan segar dari Roh Kudus, agar kami boleh menerima firman Tuhan dan juga boleh menjadi rema dalam hidup kami. Penuhi hati kami dengan sukacita Tuhan, agar kami boleh menerima berkat Tuhan secara rohani dengan maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan. Dan kini kami memulai ibadah ini. Kami buka ibadah ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama dan Tuhan Yesus memberkati. Bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity, dengan dua ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Shalom teman-teman, sebelum kita mulai ibadahnya, kita perkatakan visi tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam perkataanmu, apa yang kamu lakukan, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan. Putuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, putuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, putuslah aku sampai generasiku diselamatkan.
ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Soraklah, haleluya. Sorak dan apaikan tangannya. Yang semangat lagi. Lebih semangat lagi katanya. Soraklah. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Senyum dulu dong, senyum, lihat kamera. Wih, udah mandi belum nih adik-adik? Wih, udah lah ya kak ya, udah mandi ya. Siapa di sini yang siap, yang mau bilang bangkit buat Tuhan Yesus? Angkat tangan itu, tinggi-tinggi. Kita mau kalahin iblis adik-adik ya, kita mau kalahin iblis. Yuk, siap-siap. Ayo bangkit berdiri. Mari katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalan. Berikan tepuk tangan. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi ya. Kita katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
Nah, siapa yang percaya nih kalau Tuhan kita punya Tuhan yang besar? Mana? Angkat tangan. Nah, siap ya, kita katakan Allah kita besar, amin, haleluya. Ayo Kak. Yeay. Tuhan kita di tengah kita, adik-adik. Katakan. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Siap-siap katakan besar, besar. Besar. Siap, sama-sama kita katakan lagi dari awal. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan suka. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Siap-siap. Ayo deh, tangannya dibuka. Besar. Jadi slow. Siap-siap ya. Jadi cepat ada deh. Jadi cepat. Besar. Katakan besar. Haleluya. Mari adik-adik kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan benarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi rema ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mau ibadah hari ini, kita mau dengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, semuanya simak firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kakak mau bicara tentang Maria yang mengurapi kaki Yesus. Seperti lagu tadi yang kakak nyanyikan, bahwa seperti Maria yang mengurapi kaki Yesus, menangis di bawah kaki Yesus. Karena apa adik-adik? Karena dia sangat bersyukur, karena dia sangat mengasihi Tuhan. Hari ini kita mau baca firman Tuhan. Ayo adik-adik siapkan firman Tuhan, Alkitabnya di rumah, siap-siap. Kita akan baca firman Tuhan hari ini. Kita buka dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Sudah siap? Sudah dapat ayatnya? Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Kakak bacakan ya. Dengar baik-baik adik-adik semua di rumah ya. Judulnya Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia
saya melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sampai situ aja adik-adik ya. Kita akan, adik-adik bisa selanjutnya sampai ayat 12. Kisah ini tentang Maria. Maria ini adalah Maria saudarinya Lazarus yang pernah dibangkitkan dari kematian. Ayo adik-adik pasti ingat ya ceritanya tentang Lazarus. Siapa yang ingat? Oke, semuanya pasti ingat. Dan dari firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang ingin kakak sampaikan sama adik-adik semua. Ayo yang mau catat juga boleh, yang mau diingat-ingat selalu boleh. Dengarkan baik-baik 3 pesan yang akan kakak sampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, di situ dibilang Maria mengurapi kaki Yesus, tanda ucapan syukur dan terima kasih karena Yesus telah membangkitkan Lazarus. Dia mengurapi kaki Yesus dengan ucapan syukur. Jadi artinya apa adik-adik? Adik-adik harus jadi orang yang tahu berterima kasih dan harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih sama papa, mama, dan keluarga yang selalu sayang dan menjaga kamu. Berterima kasih kepada guru sekarang secara online. Guru-guru sabar menunggu kalian secara online. Mungkin adik-adik mungkin ada yang sambil belajar sambil tidur atau belajar sambil main game, tapi guru-guru tetap setia memberikan kalian pelajaran setiap hari untuk supaya kalian menjadi pintar. Jadi kita harus berterima kasih sama guru-guru ya adik-adik. Dan yang ketiga juga berterima kasih dan bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah baik bagi kamu dan bagi kakak. Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik. Jadi ingat yang pertama apa adik-adik? Mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus, sama orang tua, sama guru, atau sama siapapun. Kamu harus senantiasa bersyukur, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Yang kedua, tadi udah ya bersyukur. Yang kedua adalah Maria tersungkur di kaki Yesus. Apa itu artinya kak? Tersungkur di kaki Yesus, yaitu artinya adalah adik-adik kita harus belajar menyembah Tuhan dengan segenap hati dan menghormati kehadirat Tuhan. Siapa di sini yang mau menyembah Tuhan dengan segenap hati? Ayo angkat tangannya. Tuhan lihat loh, kakak nggak bisa lihat, tapi Tuhan lihat pada hari ini, pada saat ini. Siapa yang mau menyembah Tuhan dengan segenap hati? Wah keren, adik-adik mau menyembah Tuhan dengan segenap hati. Jadi adik-adik, kalau kita mau menyembah Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, kalau adik-adik disuruh, ayo mari kita bertepuk tangan, tepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Ayo menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu tanda kita mengasihi Tuhan Yesus. Yang ketiga pesannya apa? Itu tentang Maria menuangkan minyak narwastu yang mahal. Minyak narwastu itu mahal loh adik-adik, pada zaman itu sangat-sangat mahal ya. Dan itu kalau orang pakai minyak narwastu itu sedikit, nggak mau tuh selalu ditumpahkan karena saking mahalnya. Tapi Maria untuk Tuhan Yesus dia berikan yang terbaik saat itu. Dia berikan minyak narwastu di kakinya Tuhan untuk membasuh kakinya. Dia tidak menyayangkan, aduh sayang, mahal, dikit-dikit aja ya Tuhan Yesus, tidak. Tapi dia mau berikan yang terbaik, dia kasih semuanya untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Itu tandanya apa adik-adik? Artinya adik-adik harus belajar memberikan waktu, ibadah, doa, pelayanan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jangan menyayangkan, nanti aja deh Tuhan Yesus doanya. Kalau lagi mau tidur aja atau mau makan aja, makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, Tuhan mau kalian berikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi adik-adik 3 hal itu yang harus kalian ingat. Yang pertama apa tadi adik-adik? Berterima kasih sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Yang kedua apa tadi adik-adik? Ayo ada yang masih ingat gak yang kedua? Oh benar, belajar menyembah Tuhan dengan segenap hati. Pinter. Yang ketiga apa adik-adik? Coba memberikan waktu yang terbaik. Benar adik-adik, 24 jam di rumah. Yuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Ada waktu berdoa, ada waktu saat teduh, ada waktu memuji Tuhan, ada waktu belajar, dan ada waktu membantu orang tua juga. Jadi adik-adik ketiga hal ini harus
adik tekankan dalam hati, ya Tuhan, mulai hari ini saya mau memberikan yang terbaik karena Tuhan Yesus sudah baik bagi saya. Dan yang kedua yang terutama adalah kita mau belajar menyembah Tuhan. Hari ini adik-adik, kakak mau ajarkan kita belajar menyembah Tuhan ya adik-adik. Adik-adik yang mau menyembah Tuhan, yuk siapkan hatinya. Semuanya duduk yang manis. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mau belajar menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pikirkan yang lain. Jangan pikirkan masalah, pikirkan game, atau pikirkan pelajaran sekolah, apapun itu. Yuk sekarang coba fokus sama Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi ya adik-adik ya. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau perlu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini ya adik-adik sama-sama ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda kau bersyukur untuk segala kebaikannya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Biar musik yang menyembah Tuhan, yuk adik-adik. Sembah Yesus, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ayo adik-adik keluarkan suaranya, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yuk sama-sama sekali lagi nyanyikan lagu ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Oh terima kasih Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik yang mau komitmen sama Tuhan, mulai hari ini mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, angkat tangannya.
Terima kasih Tuhan, Kau lihat adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Mereka bersyukur, mereka mau berjanji, mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, Kau berkati adik-adik yang di rumah Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur, yang selalu berterima kasih, dan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tolong setiap adik-adik Tuhan, agar mereka bisa berubah, agar mereka bisa belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah ya Tuhan firman yang kami dengar pada hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Shalom semuanya, saya Jemima. Saya mau kesaksian bagaimana Tuhan mengubah saya sedikit demi sedikit dalam hal ketakutan. Sebelum ini saya sangat takut dan tidak nyaman tidur sendiri kalau tidak ada mama sebelah saya. Walaupun dalam keadaan gelap, walaupun di sebelah saya ada adik saya suka membuat mama saya menemani saya. Dan itu membuat mama saya kesal karena mama saya tidak bisa kemana-mana dan cuma menemani saya terus. Tapi waktu itu di sekolah minggu, kakak sekolah minggu berbicara soal ketakutan. Dan waktu itu mama ingetin saya soal ketakutan saya. Dan saya harus melawan ketakutan saya. Itu. Akhirnya saya puji Tuhan hari ini dan kemarin-kemarin juga saya bisa tidur sendiri. Dan semoga saya ke depannya bisa tidak bangun-bangun lagi tengah malam lagi. Itulah kesaksian saya. Semoga kesaksian saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke adik-adik, selain dengar cerita firman Tuhan tadi, adik-adik bisa baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Adik-adik bisa baca di rumah ya. Sekarang adik-adik mau simak pertanyaan-pertanyaan yang hari ini kakak mau kasih pertanyaan buat adik-adik. Ada 3 pertanyaan. Adik-adik simak benar-benar. Adik-adik sudah siapin buku, sudah siapkan pulpen untuk menulis soal-soal ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang pertama, susunlah huruf-huruf berikut ini. Susunlah huruf-huruf berikut ini menjadi nama kota di mana Yesus diurapi. Susunlah huruf-huruf berikut ini menjadi nama kota di mana Yesus diurapi. Huruf yang pertama, huruf T, E, B, A, N, A, I. Huruf yang pertama T, E, B, A, N, A, I. Pertanyaan yang kedua, apa yang dipersembahkan Maria untuk meminyaki kaki Yesus? Apa yang dipersembahkan Maria untuk meminyaki kaki Yesus? Berikutnya, bagaimana dia melakukannya? Jadi pertanyaan kedua, ada 2 pertanyaan. Pertama, apa yang dipersembahkan Maria untuk meminyaki kaki Yesus? Yang kedua, bagaimana dia melakukannya? Oke?
Ya, sekarang pertanyaan yang ketiga. Dari firman Tuhan hari ini, pelajaran apa yang kamu dapatkan? Oke, pertanyaan yang ketiga. Dari firman Tuhan hari ini, pelajaran apa yang kamu dapatkan? Nah, itu 3 pertanyaan hari ini. Adik-adik menulisnya dan mengirimnya kejawabannya ke kakak-kakak sekolah minggu di kelasnya masing-masing ya. Jawabannya dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Oke? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit samparan busuk. Dengan kepaknya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulihkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk harinya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin berdoa ya Tuhan buat generasi Yeremia Tuhan. Kau berkati generasi Yeremia, penuhi generasi Yeremia dengan roh-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkati generasi Yeremia ya Tuhan, supaya lebih lagi cinta akan Engkau ya Tuhan. Juga berkati kami semua ya Tuhan, supaya lebih lagi hidup dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk kami supaya menjadi generasi Yeremia ya Tuhan, yang bisa menjalankan amanat agung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga ya Tuhan selanjutnya ya Tuhan, jaga dan lindungi selalu kami semua dan berikan selalu kami semua kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, yuk kita berdoa untuk gereja kita yang kita cintai. Tuhan, pada sore hari ini kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan yang kami sayangi. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pak Gembala Pusat kami, Opa Niko dengan kedua wakilnya. Berikan mereka kesehatan, hikmat, berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga Tuhan untuk Bapak Gembala Rayan 1A, Pak James Baware Tuhan, dan dengan kedua wakilnya. Berkati, berikan, curahkan, dan juga
Kau lindungi keluarganya ya Tuhan, agar mereka terus bisa memuji dan memuji-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Pak Edi Tuhan, dengan kedua wakilnya Pak Hari dan Pak Sugi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk mereka Tuhan, berikan berkat hikmat untuk mereka dan juga keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, agar gereja kami bisa banyak memenangkan banyak jiwa Tuhan. Dan juga terima kasih, kami ingin berdoa. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin berdoa pada bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, belakangan ini Indonesia sering mengalami bencana Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati para korban bencana Tuhan Yesus, supaya dapat pulih, dan Kau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan Yesus, dan juga berikan mereka kebutuhan ataupun makanan mereka yang secukupnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau juga berkati Indonesia ini Tuhan Yesus, yang sedang mengalami pandemi virus COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau juga berkati program vaksin yang dijalankan oleh pemerintah Tuhan Yesus, supaya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau juga berikan perlindungan kepada Indonesia Tuhan Yesus, supaya terhindar dari ancaman terorisme maupun hal-hal jahat lainnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau juga curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus di atas bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia Tuhan Yesus, supaya Indonesia selalu damai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah online ini, kita terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah segala berkat yang terbaik ini datang dalam kehidupanmu dan menjadi bagianmu. Jikalau engkau dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apapun yang dilakukan tanganmu, dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahkan pertolongan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.